Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Telkom University. Selamat datang di podcast keislaman yang membahas isu-isu aktual dari sudut pandang Islam yang kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab. Di video kali ini kita akan membahas topik yaitu LGBT atas nama HAM. Di depan kita sudah ada beberapa teman kita yang akan bareng-bareng membahas topik ini. Yang izinkan perkenalkan diri. Yang pertama itu ada saya sendiri, Zafif Yusuf Alamin, lalu ada saya dari Maulana Muhammad. Saya Anan Fadri Abiu. Saya Zafir Iqbal Kurniawan. Oke, baik, sebelumnya langsung aja ke topik ya. Apa sih yang kalian tahu dari LGBT itu dan apa hubungannya dengan HAM? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Lana. Yang saya tahu tuh LGBT itu adalah penyimpangan orientasi seksual ya kalau dalam bahasa ilmiahnya, bahasa formalnya. Tapi yang biasa kita tahu kan LGBT itu kayak dia menyukai sesama jenis gitu. Dia hanya cowok suka cowok dan cewek suka cewek gitu. Sedangkan dari HAM sendiri sebenarnya HAM itu lahir dari budaya barat. Dia lahir pasca Perang Dunia Kedua dan ini HAM ini ada untuk membuat seseorang itu merasa bebas gitu, memaksa kita untuk bebas, membuat kita untuk bisa tidak terikat dengan aturan-aturan yang sebelumnya ada. Kemudian yang lain bisa. Oke, menurut Fahri gimana Fahri tentang itu Fahri? Kalau menurut saya sendiri dari LGBT kan singkatannya ada lesbian, gay, biseksual sama transgender. Nah, hubungannya sama HAM sendiri yaitu yang sering banget bikin ribut. Padahal kalau dilihat dari sisi HAM, maksudnya bukan semua orang nyuruh buat support LGBT tersebut. Yang dimaksud HAM di sini adalah Apa? Aja ya, yang bisa adalah lebih ke siapapun orangnya termasuk LGBT tetap nggak boleh diperlakukan semena-mena, nggak boleh disiksa, dikeroyok, dihina berlebihan atau dihilangkan hak asasi manusianya. Kalau dari saya gitu. Oke, mungkin dari Zafif gimana Zafif? Dikatanya nanti. Kalau menurutku sih ini hubungannya aja ya dari antara LGBT dan HAM. Sebagai manusia, individu LGBT itu memiliki hak mutlak untuk hidup aman dari penyiksaan dan lainnya. Jadi ya nggak boleh disiksa dan lainnya seperti yang dikatakan oleh Mas Hanan. Oke, segitu aja. Segitu aja tuh. Sebenarnya dari Islam juga udah melarang ya LGBT itu kan, singkatan LGBT itu kan ada transgender tadi ya. Transgender itu kan sebenarnya udah nggak boleh kan. Sebenarnya manusia kan udah diciptakan atas yang sebaik-baiknya ya. Yang sempurna-sempurnanya. Mungkin kaitan LGBT sama HAM dan Islam itu bentrok ya. Kalau dengan HAM kan bebas, kebebasan, dan Islam itu kan mempunyai aturan dari agama sudah diatur di dalam Al-Quran. Mungkin pandangan LGBT Islam ke HAM itu bentrok aja gitu, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya saya ini kan udah baca dari internet, dari Instagram maju.idn, itu ada berita tentang ngeri jumlah LGBT di Kota Bekasi meningkat 1000% dalam setahun dan masuk zona merah yaitu rawan LGBT. Nah, kamu kan dari Bekasi kan, apa tanggapan kamu sebagai warga asli yang hidup dari kecil sampai sekarang terkait berita tersebut? Kalau menurutku nih ya, sebagai warga Bekasi, ini aku juga melihat di beritanya tahun lalu ada sekitar 5.600 kasus LGBT. Kalau menurutku LGBT di Bekasi itu gimana ya? Menurutku di negara ini sebagai negara hukum dan negara yang beragama mayoritas Islam, LGBT kan memang dilarang ya, ditolak. Tapi dalam sisi lain juga dengan HAM manusia tuh berhak mendapatkan kebebasan dan lainnya. Tapi menurutku
tentang LGBT ini seharusnya gimana ya? Nggak tahu bahasanya tuh ya. Menurutku seharusnya LGBT itu ditiadakan dari negara ini dan lebih baik menjadi negara yang beragama saja dan tidak, itu kan budaya barat ya LGBT itu ya. Nggak tahu kenapa bisa sampai sini. Mungkin karena ada bercandaan gay yang masuk ke negara ini, mungkin jadi banyak juga anak-anak muda yang bercanda-bercanda seperti itu. Seperti di samping saya ini. Memang kamu punya buktinya? Ada kok bukti? Oh ada. Ada. Nanti dikat. Kita tampilkan buktinya. Ini bukti. Ya sebenarnya Indonesia itu kan negara yang berpegangan pada Pancasila ya. Yaitu yang pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama manapun, boleh nggak sih agama manapun menormalisasikan LGBT? Nggak normal dong, Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada, dilarang. Iya, emang ada agama lain? Coba tanya Michael. Jangan disebut nama dong. Ya udah tanya Johan deh. Lagi Selamat. A few moments later. Ya nggak ada Ya orang dari Cimahi siapa tahu ada. mengenai LGBT yang mengenai larangan LGBT. Oh iya. Kan agama Islam ya, kan dalam agama Islam sendiri nggak boleh mengubah bentuk tubuh nih, tapi juga banyak transgender yang bahkan mengubah dari perempuan ke laki-laki. Nah, kalau bukan bentuk tubuh, Maksudnya kan sebenarnya tuh kayak mengubah hidung dikit gitu, kalau bukan buat kesehatan kan nggak boleh. itu kan, nah ini harusnya masuk podcast. Ya silakan, ini kita ada narasumber baru yaitu Mbak Zahra ya. Silakan Mbak Zahra. Cepat. Cepatlah. Nggak mau. Aku membantu Yaudah. dalam layar. Kalau kalian bingung pembahasan. Yaudah. Nah, sebenarnya Indonesia itu kan negara yang berpegangan pada Pancasila ya. Sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana memegang teguh agama. Dalam agama manapun LGBT itu kan memang dilarang ya. Jadi kalau dikaitkan dengan HAM itu Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila dengan agama yang pertama. Mungkin HAM itu hal-hal sekian lah untuk di Indonesia mungkin belum masuk, tapi untuk HAM, garis besar HAM di LGBT itu jangan sampai masuk lah di Indonesia ya, karena itu memang udah kacau kali sih. Sahkan tuh. Untuk di Islam sendiri kisah LGBT itu berawal dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Mungkin Lana tahu gimana kisahnya, Lana? Aku tahu sedikit sih tentang kisah Nabi Lut ini. Jadi intinya Nabi Lut ini diutus kepada kaum Sodom, yang dimana kaum Sodom itu terkenal sebelum adanya Nabi Lut sendiri dia menyukai sama jenis. Bahkan kalau ada orang yang tampangnya menarik gitu pasti langsung dideketin oleh beberapa laki-laki lain. Pernah ada kan tamu, dia seorang malaikat yang diutus ke rumahnya Nabi Lut, dia berparasnya ya ganteng gitulah, menarik. Langsung masyarakat kaum Sodom gitu dia tanya ke Nabi Lut, itu siapa gitu, dan mereka kayak tertarik ke malaikat itu. Sebenarnya malaikat itu sendiri menyampaikan ke Nabi Lut bahwa Allah akan menurunkan azab ke kaum Sodom ini, jadi ya melaknat gitu. Jadi Nabi Lut ini kaum Sodom bukan? Itu sih menurutku kurang tepat ya Nabi Lut sebagai kaum Sodom, karena yang dikatakan kaum Sodom kan kaum yang menyukai sama jenis. Jadi Nabi Lut ini untuk menyadarkan mereka. Ya, Contoh isunya seperti ragil ya kalau di Indonesia ya. Dan Lucita Luna yang sebagai transgender. Kalau Arga tuh transgender bukan? Ragil bukan. Bukan. Ragil lebih menyukai sesama jenis. Di Jerman ya. Ya, menyukai pasangan yang gay. Di Al-Quran pun di surat Al-Ankabut ayat 29 Allah pun sudah berfirman yang berbunyi, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan hal keji seperti ini yang belum dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu.
Kalau aku sih aku punya pengalaman mengenai itu ya. Dulu tuh aku merasa aku terjebak dalam tubuh wanita gitu. Itu mas. Ya, nice jokes. Nice jokes. Di kalangan kan LGBT itu kan berawal dari candaan ya. Mungkin saya mengalami sendiri, di beberapa teman dari kita sudah ada beberapa candaan-candaan yang sudah kayak mau masuk ke sana. Mungkin sebaiknya di stop aja ya bercandanya. Apalagi yang suka megang-megang ya alat kelamin ya. Stop nggak sih, Pip? Iya. Fit bukan fit ya. Di beberapa negara kan udah ada itu namanya legal marriage ya. Kalian itu tahu nggak sih apa itu legal marriage? Oh, belum pernah sih. Jadi kalau legal marriage itu menikahi seseorang demi menutupi kalau dia itu LGBT. Untuk di Indonesia kayak belum, udah ada belum sih? Bisa jadi udah ada. Oh, bisa jadi udah ada karena kan diam-diam. Oh iya betul kan udah diam-diam Nggak ya. tahu. Diam-diam. Legal marriage itu dalam pandangan Islam kan sudah dilarang ya. LGBT adalah apalagi kalau membohongi seseorang, apalagi seseorang itu seorang cewek ya. Nggak boleh kita hubungi seorang cewek. Itu nggak tahu teman. Mungkin legal marriage itu bisa diatasi dengan apa? Enggak sih. Jadi sebenarnya LGBT itu penyakit apa? Kemauan sih? Aktif gak sih? Penyakit ya? Jadi benulan ini. Iya. Apa ya? Kayak virus. Virus. Ngomong. Jadi bisa bercanda seorang. Mati? Enggak. Bisa diobatin di psikiater. Oh, jadi dia ini Itu semacam tidak penyakit mental. Oh, penyakit mental. Seksual. Oh, penyakit Seksual. Itu kan kelainan seks kayak jiwa nggak sih? Iya, penyakit dia penyakit keseimbangan dunia seksual. Lebih masuk ke apa aja? Masih mempertanyakan dirinya sendiri. Cowok aku banyak teman ceweknya gitu. Kan hormon Soalnya ada yang bilang itu tuh bukan karena bercanda, ada trauma Mungkin ada trauma. Iya, kan bener ada. bisa jadi Iya, ada hubungan ada tahu yang namanya normal tapi gara-gara trauma sama Trauma, dia dia jadi dia pindah gitu. Kalau nggak misalkan gini nih, dia disakitin sama misalkan kita sebagai cewek disakitin terus sama cowok, terus tiba-tiba ada teman cewek kita yang mau treat kita layaknya segitunya, itu bisa jadi trigger gitu loh. ya dari lingkungan aja. Masalahnya kalau kita masuk ke podcast kalian kita yang ngomong, bukan yang ngomong. kan langsung buat audiens. Bisa diobatin gitu. ke psikolog atau Psikolog, kalau psikolog bukan dokter. Tapi psikolog tuh yang Psikolog sama psikiater tuh beda. iya, tapi dokter jiwa, Bedanya tuh kalau psikolog itu balik lah ya. Pokoknya psikiater tuh bisa ngasih obat penelitian dokter. Kalau psikolog tuh kayak cuma buat konsul terapi, konsul gitu loh. kan kita balik lagi ke pandangan Islam mengenai LGBT dan HAM. Dalam Islam sendiri kan kita tahu yang kemarin-kemarin tuh dia ada yang namanya toleransi. Menurut kalian sendiri seberapa batas toleransi dari Islam buat kedua hal ini? Dengan buat LGBT gitu. Ya. Dan seberapa bebas buat HAM-nya? dalam Islam toleransi sih kan berduaan ya antara cowok sama cewek ya nggak boleh kan, apalagi berpegangan seperti ini, apalagi kalau ya maksudnya nggak Iya. ya. Tapi di masyarakat sahabatan boleh nggak kayak gitu? Maksudnya kayak pegangan boleh sesama jenis tuh. Ya batasnya kan nggak ada rasa ya. Iya, Kalau ya udah sama. Kita kan menyayangi sahabat itu sunnah sebenarnya. Untuk konteks LGBT-nya no toleransi. Iya. Untuk konteks pertemanannya ya sewajarnya dia tanpa ada rasa sih, bersahabat. Wajarnya aja mas. Ya, sewajarnya mas.